Al-Mu'min, Asmaul Husna yang keenam, Al-Mu'min. Artinya Allah yang maha pemberi keamanan. Al-Mu'min, Allah yang maha terpercaya. Allah sang pemberi keamanan. Di satu sisi Allah juga mencoba kepada manusia dengan ketakutan. Takut lapar, takut fakir juga, takut tidak mendapat pasangan hidup bagi pemuda dan pemudi, takut sakit, takut hilang, takut mati juga, dan sebagainya. Apapun jenis ketakutan. Dikala manusia sedang dihinggapi rasa ketakutan itu, maka Allah akan menggantikan rasa takut itu dengan rasa keamanan. Karena Allah Al-Mu'min, hilanglah dan sirnalah rasa takut itu. Dengan syarat bagi mereka yang beriman dan bertakwa dan percaya dengan benar kepada Allah dan janji-janji Allah, maka dengan hinggapnya asma Al-Mu'min pada jiwa manusia, manusia akan merasa tenang. Manusia akan merasa tenang karena rasa takutnya sudah hilang. Mereka takut kefakiran, kan Allah janji, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Mereka takut dengan kefakiran, padahal Allah sudah berjanji, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kami akan bagi-bagi kepada mereka kehidupan. Mereka yang takut dengan tidak dapat pasangan atau pasangannya tidak cocok dengan hatinya, Allah juga sudah berjanji memberikan keamanan kepada manusia yang beriman. Wa khalaqnakum azwaja, semua kalian sudah berpasang-pasangan. Inilah Al-Mu'min, Allah yang maha pemberi keamanan, rasa aman, rasa aman. Yang kedua, Allah yang maha terpercaya atau Allah yang maha membenarkan. Allah maha terpercaya. Ya mukmin, Allah yang maha terpercaya, tidak pernah akan terjadi yang Allah janjikan itu tidak tepat. Tidak pernah akan terjadi yang Allah janjikan meleset. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah akan meleset terhadap apa yang telah Dia janjikan. Jadi kita udah tenang aja, merasa tenang, kita percaya ada Allah. Kalau manusia suka bersilat lidah, kalau manusia kerap sekali ada yang suka berbohong, Allah itu tidak. Kalau Allah berjanji, kata Allah dalam Al-Quran, siapapun yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan masukkan ke surga. Udah, jadikan sebuah ketenangan dan percaya dengan 100%, Allah itu tidak pernah akan ingkar terhadap janjinya. Kalau Allah berfirman dalam Quran, yang beriman, yang berilmu akan Allah tingkatkan derajatnya. Percaya dan jadi sebuah ketenangan, tenang 100% dan percaya. Kalau Rasul bersabda dalam hadisnya, dan tidak ada yang Rasul katakan kecuali itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul bersabda bahwa ilmu itu akan diilhamkan kepada orang yang Allah rencanakan untuk bahagia. Dan Allah akan halangi ilmu dari orang yang akan celaka. Kita percaya, kita tenang dengan janji-janji Allah itu. Ini ketenangan, akan terhindar dari pelencengan, dan kita akan terhindar dari kesesatan yang lain. Kenapa? Kita punya Tuhan, kita punya Allah
yang selalu memberi keamanan, pengganti dari rasa ketakutan. Allah satu-satunya zat yang terpercaya. Itulah makna al-mu'min. Jiwa tenang. Jiwa tenang. Dari sana kita dilanjutkan dengan teladan al-mu'min. Yang pertama, setelah kita menebarkan kedamaian lewat asma as-salam, setelah semuanya damai, maka kita harus jadi manusia terpercaya. Kita harus jadi manusia yang terpercaya menjaga amanah, terpercaya dengan amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita. Mana? Satu, Allah memberikan kepercayaan kepada kalian, wahai anak-anakku, satu orang tuamu. Kata Allah, wahai anak-anakku, kami titipkan kepadamu orang tuamu. Ini kepercayaan dari Allah. Jagalah amanah diberi orang tua oleh Allah. Dan berterima kasihlah, bersyukurlah orang tuanya karena masih ada. Bagaimana menjaga amanah? Kita harus terpercaya diberi orang tua. Karena bagaimana kalau kita lahir tidak punya orang tua? Lahirnya dari apa? Ya, orang tuanya tidak jelas. Naudzubillah. Satu, Rasul bersabda, at-ta'amu ini taja. Berilah makanan kepada orang tuamu kalau orang tuamu membutuhkan makanan. Mudah-mudahan di kemudian hari kalian jadi orang yang mapan, memberi makanan apapun yang orang tua kita butuhkan. Beri. Kita beli A, orang tua dikasih. Yang kedua, seorang anak terhadap orang tua, ibu dan bapak, wal hikmatu ini taja. Memberikan pelayanan, memberikan servis yang baik tatkala orang tua membutuhkan. Hikmah. Ini dalam rangka menjaga amanah orang tua, membantu orang tua. Ada cucian, kita cuci. Ada jemuran, kita jemur. Ada yang harus diistrika, kita istrika. Ada yang harus dilipat dan dimasukkan ke dalam lemari, kita rapihkan. Perlu menyapu, perlu mengepel, kita yang nyapu dan kita yang ngepel. Ini adalah hamba al-mu'min, manusia yang terpercaya. Kenapa? Diberi amanah orang tua, melayani seluruh kebutuhan orang tua. Yang ketiga, wal ijabatu imda'an, merespon kalau dipanggil. Jangan terjadi orang tua memanggil-manggil kepada kalian di saat kalian sedang di rumah dan kalian malah leha-leha kemana kesana kesini. Yang keempat, wal itaatu in amara ghairu maksiyah, selalu taat kepada orang tua selama orang tua tidak nyuruh maksiat. Ini anak terhadap orang tua. Satu, memberi makanan kalau orang tua membutuhkan. Kedua, membantu, memberikan pelayanan dan servis tatkala orang tua membutuhkan. Yang ketiga, merespon tatkala dipanggil. Yang keempat, taat, setia selama orang tua tidak nyuruh dalam maksiat. Yang kelima, wa takallum ma'ahu bil-layyin, berbicara dengan orang tua dengan lemah lembut. Berbicara dengan orang tua, ibu dan bapak dengan lemah lembut. Tidak boleh berbicara sambil melotot. Tidak boleh berbicara sambil nadanya keras dan tinggi. Tidak boleh bersuara melebihi suara orang tua. Ini kan wa takallum ma'ahu bil-layyin. Yang keenam, wa ini taja ila kiswah kasahu, kalau orang tua membutuhkan pakaian, beri pakaian. Ada kerudung 3 dan bagus, belum dipakai, bagus juga, mama kamu membutuhkan. Wah, ini kerudungnya bagus amat, nah udah mama mau pakai aja. Untuk kamu mana? Tenang, di Rosmanah masih banyak. Ini anak yang bagus. Wal masyuhulpah, anak yang menjaga amanah Allah beri orang tua kepada anak itu. Wal masyuhulpahu, berjalan di belakang orang tua, tidak berani berjalan mendahului orang tua.
tidak berani berjalan, orang tua masih di belakang, anaknya sudah jauh, tapi berjalan di belakang orang tua. Yang selanjutnya, wal irdo lahu bima rodiya li nafsi, selalu ridho kepada orang tua atas yang orang tua pilih untuk dirinya. Kata orang tua, Neng, Uja, ini saya sudah belikan baju untuk kamu ini, padahal kamu maunya warnanya merah, tapi orang tua udah beli yang warnanya hitam, udah pakai aja. Wal irdo bima rodiya, wal irdo lahu bimma rodiya li nafsi, wal ikrah bima yukrihu li nafsi, membenci apa yang orang tua benci. Kata orang tua, belajarlah dengan baik. Mamah kamu akan benci kalau kamu malas. Mamah kamu akan marah kalau kamu tidak ngaji. Mamah kamu akan marah, bapak kamu akan marah kalau kamu tidak berjamaah. Kita taat. Yang terakhir, wa du'a'u lahu bil maghfirah, mendoakan kedua orang tua supaya dapat ampunan dari Allah. Gimana doanya? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Inilah dengan poin-poin yang tadi disebutkan, anak telah melaksanakan poin-poin yang tadi, artinya dia telah menjadi anak yang sukses, terpercaya, diberi amanah orang tua. Yang selanjutnya, kita diberi amanah. Yang selanjutnya ada amanah, ini untuk yang sudah berumah tangga, amanah pasangan hidup. Mudah-mudahan pasangan hidupnya yang sesuai dengan harapan, cocok sesuai agama, amin. Nanti dikasih pasangan hidup, itu amanah, harus dijaga. Itu amanah, harus diperhatikan, harus diurus. Nanti setelah itu dikasih juga amanah anak-anak. Ini anak-anak adalah amanah bagi orang tua. Sebagai hamba al-mu'min, dikasih anak harus jadi orang tua terpercaya, mendidik, merawat, membesarkan anak-anak dengan didikan-didikan yang baik. Kalian dikasih juga jabatan, ini amanah. Yang jadi kepala kamar, yang jadi osama, yang jadi pengabdian, yang jadi pengasuhan, yang jadi KM, yang jadi seksi-seksi di setiap KM, di setiap kamar. Ini adalah amanah. Tunaikan amanah itu sesuai tupoksi dan job kerja yang telah disampaikan. Selanjutnya, kita harus memperhatikan bagaimana orang-orang, hidupnya orang-orang yang merusak kepercayaan. Kita perhatikan dalam sejarah bagaimana orang-orang yang dikala diberi amanah, dia tidak terpercaya, dan akhirnya ujung kehidupannya dia mendapat kehinaan. Ayo kita lihat. Fir'aun adalah penguasa. Saking jayanya dalam sejarah, dalam hikam dibicarakan kalau saja Fir'aun dia pernah panas dalam. Kalau saja Fir'aun pernah sakit kepala sekali saja, maka Fir'aun tidak akan mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la. Fir'aun adalah manusia yang diamanahi oleh Allah jabatan. Dia sukses tidak pernah sakit. Dia sukses mengurus rakyatnya tetapi sayang, amanah yang Allah berikan dia sia-siakan. Jauh dengan pemberi amanahnya, yaitu dengan Allah, dia malah memusuhi kebenaran. Dia malah sebagai pengintai dan mencari-cari kesalahan bagi orang-orang yang benar. Maka Fir'aun Allah binasakan, Fir'aun Allah hinakan. Kenapa? Tidak benar menjaga amanah jabatan. Korun itu diamanahi oleh Allah kekayaan. Kunci gudang Korun itu sampai menyampe ratusan kolbak, mobil box. Kalau sekarang, kalau ke kontak ya itu zaman dulu. Kunci gudangnya itu sampai 100 mobil box. Kita bayangkan, Mas, berapa? Maka
karena Qarun tidak mau berzakat, karena Qarun tidak melaksanakan amanah dikasih harta yang banyak, makanya hartanya Allah amblaskan. Ada juga yang dikasih amanah suami dan pasangan hidup. Siapa? Istri Nabi Lut alaihi salam, yang ketelah dengan sodomi umatnya, duplik. Dia itu mengkhianati terhadap pasangannya. Setiap Nabi Lut ada di rumah dan umatnya itu mencari-cari informasi kapan Lut ada di rumah, mau mencicipi bubur Nabi. Nih umatnya, ayo jalan nyolok bubur Nabi. Maka istri Nabi Lut itu suka ngasih tahu, ngasih kabar sama masyarakat, hei masyarakat, suami aku sedang ada di rumah. Sampai masyarakat berkumpul. Dia tidak beriman, dia malah mengkhianati dakwah dan perjuangan dakwah sang suami. Ya Allah hinakan istri Nabi Lut. Selanjutnya ada juga Allah dan lewat lisan Rasul berikan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kata Rasul, yati ala nasi zamanun, di akhir zaman akan datang kepada manusia satu zaman di mana ru'usa'uhum kal asad. Ini orang-orang yang tidak menjaga amanah. Ru'usa'uhum kal asad, pemimpin-pemimpin mereka seperti serigala. Pemimpinnya seperti serigala. Kenapa? Kalau serigala, satu, bukan karir tapi kekuatan. Tidak melindungi, malah menerkam. Ini kata Rasul, di kemudian hari ada orang yang tidak bisa menjaga amanah. Dia dijadikan sebagai pemimpin, dijadikan sebagai kepala, tetapi dia tidak melindungi, malah menerkam. Dan jadi kepalanya bukan karena karir, tapi karena kekuatan. Yang kedua, yang tidak menjaga amanah, wa uzara'uhum kaddi'ab, pembantu-pembantunya kaddi'ab, seperti apa dia itu? Lasuk, binatang yang licik. Kalau mau makan ayam, maka pakai bulu ayam. Ini kan binatang yang licik. Wa qudotuhum kal kilab, penegak hukumnya seperti anjing. Siapa yang ngasih, itu yang dijadikan sebagai majikan. Wa kathirun nasi yaumaidin kal anam, kata Rasul, mayoritas manusia pada hari itu seperti kambing. Kambing itu binatang geroyokan. Manusia seperti kambing, maunya geroyokan dan tidak punya prinsip dan tidak punya alternatif. Selanjutnya, jadilah orang yang terpercaya, kalian jangan pernah berbohong. Ini akhlak as-salam yang berapa? Yang ketiga. Jangan pernah berbohong dalam hal apapun. Jangan menambah-nambah perkataan, jangan mengurang-urang perkataan, sekecil dan sesederhana apapun. Selanjutnya, orang yang jadi hamba al-mu'min, khalifah al-mu'min di permukaan bumi, dia tidak akan menyia-nyiakan amanah yang Allah berikan, yaitu ilmu yang telah diberikan. Ilmunya diamalkan. Tahu duha, dia getol duha. Tahu tahajud, dia getol tahajud. Selalu mengamalkan amanah yang Allah berikan, yaitu ilmu. Dan yang terakhir, akhlak dari al-mu'min, jangan pernah kalian ingkar janji. Harus jadi orang yang terpercaya. Yang terakhir, berdoa dengan al-mu'min, dan khasiatnya dibaca ya mu'minu. Ayo bareng. Ya mu'minu, ya mu'minu. Khasiatnya, dikala sedang terhinggap rasa takut, lantas membaca ya mu'min sebanyak 36 kali, maka Allah akan selamatkan dari ketakutan. Ada orang yang takut bertemu dengan manusia, dia kalau bertemu dengan orang lain menangis. Ada orang yang tidak mau keluar rumah. Ada orang yang dihinggapi rasa takut, dia itu akan mati sekarang, sampai nangis-nangis tapi amal malah jauh. Bacakan 36 kali ya mu'min, ya mu'min, ya mu'min, 36 kali. Duhai Allah,
yang memberi rasa aman. Duhai Allah yang memberi rasa aman, insya Allah akan segera Allah berikan rasa keamanan, akan dihilangkan ketakutan, akan dihilangkan kecemasan dalam hatinya. Inilah Asma'ul